Oke, what's up teman-teman? Para forex trader mid weekend, Merry Christmas, Happy Holiday. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas mengenai event yang telah terjadi kemarin ya, lots of event gitu ya. Dan sebenarnya di minggu depan tuh nggak banyak event, tapi kita bisa lihat apakah nanti akan ada rally atau enggak. Dan kita lihat nih, kapan nih stimulus dan Brexit akan efektif gitu ya. Jadi apa yang terjadi setelah Brexit? Kita akan bahas sedikit gitu ya. Lalu kita akan bahas juga US dollar terus melemah dan cuan akan berlimpah. Let's see in chart ya. Lalu kita akan analisa Bitcoin, GBP USD, Aussie, UCAD, Euro, Gold dan yang lain gitu ya. Oke, kita mulai aja ya guys ya. Oke, jadi sebelum gue mulai, gue seperti yang teman-teman kalian tahu, kita lagi buka kelas untuk saham Indonesia gitu ya, price action tape reading 2.0. Jadi kalau kalian mau ikutan, monggo nanti join linknya ada di bawah. Kita kasih formula indikator juga buat trading view, buat AMI broker. Lalu kita didik kita gembleng teman-teman untuk jadi trader yang mandiri. Jadi nggak perlu menggantungkan kepada YouTube-nya gue, tapi kalian bisa langsung jalan sendiri. Mantap ya. Bisa screening, bisa analisa, dan bisa cuan sendirian gitu ya. Yang pasti nggak rugi. Mudah-mudahan dapat ilmunya lebih banyak dan lebih berguna buat teman-teman. Oke, let's go. Nah, jadi news update. Jadi Brexit kemarin kalau nggak salah tanggal 24 ya, reach agreement gitu ya, Mr. Boris Johnson gitu ya, reach agreement between the government gitu ya, which is it's good karena berulang kali mereka sempat seminggu sebelumnya bilang bahwa it will continue again until early next year gitu ya, tapi ternyata reach agreement. Tetapi guys gitu ya, masing-masing pemerintahan gitu ya, harus pergi ke parlemen masing-masing. Jadi kalau ECB juga harus pergi ke parlemennya masing-masing, lalu juga UK juga begitu gitu ya. Nah itu akan terjadi sometimes next week I guess gitu ya, tapi kita lihat aja. Tapi most likely Euro dan GBP going to get more advantage gitu ya, karena akan banyak ekspor dan fishery-nya yang akan menjadi dominan ada di mereka gitu ya. Itu adalah ekspor terbesar tuh ikan-ikan itu gitu ya. Lalu juga services dan segala macam, mungkin Europe akan lebih lebih taking this advantage gitu ya, tapi kita akan lihat di chartnya seperti apa. At the end, chart yang akan menentukan. Ya. Nah, yang kedua adalah US stimulus gitu ya. US stimulus masih uncertainty guys gitu ya. Yang dimana gue harus tulis nih kayaknya, uncertainty-nya salah gitu ya. Uncertainty-nya masih belum jelas juga nih. Yang dimana Trump kemarin sebelum dia pergi ke Mar-a-Lago gitu ya, dia memveto dan minta supaya Bill 8-nya juga diperbaiki, nggak cuma stimulusnya gitu ya. Nah, itu akan menjadi kunci gitu ya, apakah on gitu ya. Dan kita bisa lihat nanti di di saat stimulus itu terjadi gitu ya, akan ada rally di mana akan lebih banyak lagi mata uang dolar yang akan beredar, which is going to be huge rally buat beberapa mata uang ataupun komoditi gitu ya. Nah, upcoming events ini cuman gue highlight gitu ya, karena raise concern banget the new strain dan impactnya gitu ya. Seperti yang kalian tahu di tanggal 22 kemarin banyak di UK yang menutup bandaranya gitu ya, dan menutup jalurnya, mulai melakukan isolasi kembali karena teridentifikasi varian baru dari COVID-19 itu mulai mulai terdeteksi dan sudah menyebar gitu ya. Nah ini akan have a huge impact ke ekonomi if many of the country mulai
lakukan penutupan gitu ya, seperti Cina, Europe, terus Amerika dan segala macam. Nah, hal ini perlu kita cermati, kita lihatkan seperti apa, apalagi di saat-saat bulan Januari tahun lalu juga merupakan hal yang sama gitu ya. Apakah COVID new strain ini bisa teratasi atau enggak, kita lihat karena vaksinnya udah ada. Kita lihat apakah memang benar-benar pembuktiannya bilang bahwa new strain-nya ini bisa di cover atau enggak gitu ya. Nah, ini yang menjadi key juga kita lihat gitu ya. If everything okay gitu ya, menuju optimisme, I guess beberapa komoditi akan naik lagi gitu ya. Lalu juga beberapa US dollar mungkin akan kembali melemah. Oke, sip. Kita mulai, mungkin kita akan masuk ke dalam analisanya. Oke, kita mulai langsung, kita masuk ke analisanya. Kita masuk ke sini, kita taruh misalnya di XY. Currency gitu ya. Seperti yang kalian tahu kemarin sempat membaik gitu ya. Habis itu dia melemah lagi gitu ya. Nah, melemah lagi kita lihat apakah dia akan melemah turun lagi gitu ya ke 90 atau 9223 gitu ya. Dan kalau misalnya dia tembus dari 89-nya atau 90-nya yang ada di sini gitu ya guys, mungkin dia akan menuju area-area yang dimana dia akan melakukan all time low nya sejak tahun 2018 ya. Jadi kalau dia misalnya tembus dari 89-nya, mungkin dia akan menuju area-area 88 yang ada di sini nih ya. Jadi lumayan nih all time low-nya, dan kemungkinan kalau terus melemah gitu ya guys ya, mungkin dia akan melemah sampai di rata-rata 80-an gitu ya, atau daerah-daerah sini nih ya, daerah-daerah sini 80-79 if something happen. Dan ini udah terbentuk banget ya, set gitu ya. Neckline-nya ada di sini, mudah-mudahan kita lihat aja apakah neckline-nya terjadi di sini. Kalau memang neckline-nya terjadi di sini 8988, maka akan meluncur jauh dan lumayan nih kayaknya dari 98 ke 88, jadi kurang lebih 10 poin. So 88 ke 78 gitu ya. Oke, let's go. Lalu kita akan menuju ke mungkin brand dulu ya. Ya, crude oil. Crude oil kalau menurut gua satu mungkin kita bisa lihat bahwa dia masih menguat ya guys ya. Kemarin sempat koreksi gitu ya, ngikutin dolar karena dia sekarang mulai berbanding balik dengan dolar dan mulai membaik lagi gitu ya. Nah, kita lihat bahwa dia akan mengetes area-area 53 ya, kalau dia bisa tembus dari 52-nya. Ya, daerah-daerah sini 53,79 gitu ya. Ini brand gitu ya. Lalu WTI juga sama ya guys, dari 48 gitu ya. Dia akan coba mengetes dari area-area yang ada di 49 dulu gitu ya, yang ada di sini 49-nya. Lalu kalau dia bisa tembus, maka dia akan coba ngetes dari 52-nya. Oke, mudah-mudahan bisa ketembus. Mudah-mudahan saham-saham oil juga akan naik gitu ya. Oke, lanjut ya. Setelah itu mungkin kita akan ngomong mengenai BTC USD. Ya, BTC USD kalau gua ngelihatnya dari monthly sih udah caur banget ya. Udah terlihat caur banget sejak neckline-nya terbentuk gitu ya. Dan dari neckline-nya itu lumayan nih 7.000. So dari 13.3356 mungkin dia akan ke 7.000, udah 26, dan dia masih akan terus lagi jauh ke atas gitu ya. Nah, kalau dari daily guys, dari daily ya, menurut gua sih dia ini masih akan meneruskan perjalanannya. Jadi kalau menurut gua dia mungkin akan ke area 23.000 atau 28.000 area gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang dari hourly ya guys gitu ya, tunggu sampai dia mantul lagi. Nih udah kelihatan udah mau mantul lagi ya guys ya. Kalau dia mau mantul, hajar aja gitu ya. Target area pertama mungkin 28.000, long terms akan it will be 30,000 gitu ya. Jadi kalau seperti ini, kalau menurut saya lumayan nih kalau besok loncat. Oke?
Ya, boleh nambah lagi. Oke, hati-hati ya BTC USD. Lalu setelah BTC USD, ini adalah yang satu yang gue jarang bahas ya guys ya, yang dimana XAG gitu ya. Silver ini menurut gua is the new nickel, is a new dollar gitu ya, yang dimana lumayan rally-nya juga gitu ya, which is kalau kita lihat dari daily-nya ya, ini akan outshine the dollar gitu ya, akan melebihi dolar kalau menurut gua gitu ya. Karena apa? Karena dia udah jalan duluan nih guys. Thus gitu ya. Kemarin dia mungkin flag patternnya lihat yang ada di sini gitu ya, atau triangle patternnya yang dimana dia udah ngetes dan dia nggak keluar lagi. Selama dia seperti ini, XAG mungkin bisa menuju ke 29 23952 29 23982 area gitu ya, yang menurut gua oke banget gitu ya, yang SL boleh ditaruh di area 246332 gitu ya, or di 23130. Oke, itu against US dollar ya. Lalu setelah itu kita lihat mungkin nickel ya. Nickel guys, nickel. Yes, kemarin sempat koreksi lumayan agak dalam ya gitu ya, tapi menurut gua masih bisa naik gitu ya. Target area mungkin kalau dia tembus dari 17.088-nya, mungkin target areanya bisa ke 18.000 lagi gitu ya, dan ini sepertinya akan jalan lagi terus. Menurut gua it's gonna be all time high gitu ya, tapi mungkin akan ada banyak cobaan di 18.3808 area gitu ya, atau di area-area 18.862. Kalau kita lihat dari monthly guys ya, dari monthly gitu ya, sebenarnya ujiannya tuh udah ada di sini ya, turmoilnya ada di sini gitu ya. Tapi kalau menurut gua selama dia masih nggak turun dari 17.074, masih bisa ada kenaikan, bisa sampai ke area-area 25.000 or 27.000 gitu ya, 25.000 atau 27.000. Oke, nah itu untuk nickel ya. Untuk XAG tadi udah gue bilang, dia brand XY udah, lalu kita akan masuk ke XAU ya. XAU guys, the one yang slow abis. Oke lah, tenang aja XAU. Nah, kalau dia flag patternnya belum ke belum breakout, tapi udah kelihatan bau-baunya dari komoditi yang lain tuh udah bau-bau mau cus-cus gitu ya. Nah, mudah-mudahan dia breakout dari 1905-nya atau 1900-nya yang ada di sini guys gitu ya. Dan ini udah kelihatan nih membentuk higher high, higher low, higher high, higher low juga gitu ya. Apakah ini akan menjadi higher low lagi? Kita lihat apa kalau dia bisa tembus di ditembus di 19-an di sini ya. Kalau misalnya dia tembus 19-an, monggo dibeli gitu ya. Kemungkinan low-nya nanti akan ada di 19.00 area gitu ya, atau 18.88. Dia akan coba menuju ke 20.21 ataupun ke 20.53 ya. So ini yang akan terjadi gitu ya. Terus kalau kita lihat di monthly guys, di monthly ya, again it's gonna be beautiful kalau misalnya dia akan ditutup di dalam 2-3 hari ini, akan terbentuk engulfingnya gitu ya. Ini pun juga udah lumayan lucu ya guys ya gitu ya, karena tweezer bottom yang ada di sini. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa it's gonna be good gitu ya, tapi kita tinggal lihat nih akan terjadi nggak breakoutnya di dalam tahun ini or tahun depan di Januari ya kan. Kalau misalnya dia turun, mungkin kita bisa lihat kalau misalnya kita breakout untuk turun kalau nanti ya, kalau udah di bawah 15.57. Tapi kalau sekarang the major trend still up gitu ya. Oke. Nah, itu adalah XAU USD gitu ya guys ya. Kita akan ke mana nih? Coba kita balik lagi ke sini, gue jadi lupa. GBP USD, USD JPY ya, the major one gitu ya. Kita akan coba analisa. Jadi kalau GBP USD ya, ingat ya di XY itu akan melemah gitu ya, melemah. Dan ini seperti yang kalian lihat di monthly guys, ini di monthly gitu ya. Ini adalah trend line di monthly, dia sudah breakout
ya, udah mulai breakout. Nah, apakah dia akan ngetes dulu atau enggak? Let's see gitu ya. Tapi kalau menurut saya dia akan coba tembus di 141372 yang ada di sini gitu ya. Kalau dia tembus naik line-nya, maka akan terbentuk beberapa apa namanya, you can say double bottom, atau apa namanya, di sini ada double bottomnya ataupun double bottom yang di sini. So kalau dia breakout yang ada di sini guys, lumayan jauh nih kayaknya jalannya, dan bisa ke 16874 gitu ya. Nah, GBU di 1 hour gitu ya, 1 hour mark. Kalau menurut gua kita udah tahu ya. Nah, kita tinggal tunggu pantulannya aja nih yang ada di sini gitu ya. Kalau misalnya dia mantul dan keluar dari 136127, monggo dibeli gitu ya. SL-nya boleh ditaruh di 13058 ya. Kalau misalnya kalian taruh di 15 menit, ya, kita juga sama gitu ya. Kalau saya my best bet adalah dia coba naik dulu. Kalau dia misalnya seperti ini, kita lihat dia bisa mantul nggak dari 135297. Kalau dia naik ke 135548, monggo, mungkin targetnya buat teman-teman yang fast trader ataupun yang scalper gitu ya, bisa ke 136057 gitu ya. Overall kalau menurut saya, gua nggak suggest untuk counter trend gitu ya, karena dia lagi momentumnya lagi oke banget gitu ya. Mungkin dia akan turun kalau misalnya seperti ini. Kalau misalnya dia breakout dari sini, mungkin dia akan turun ke area 134990. Oke, sip. Lalu setelah itu ada Euro USD. Mungkin gua akan jelasin dari apa namanya, dari monthly-nya first gitu ya. Jadi gue jelasin dari monthly-nya dulu. Ya, dari monthly menurut gua Euro USD udah caur banget gitu ya. Jadi kalau menurut gua ini juga dia akan naik lagi gitu ya, 124 ya. Jadi dia akan coba tahan mungkin nanti di 139 yang atau 14 yang ada di sini ya. 14 yang ada di sini. Jadi kalau menurut gua kalau dia tembus di sini masih dibiarin aja kalau menurut gua 127, apalagi kalau dia 127-nya ditembusin gitu ya guys ya. Mungkin dia akan ke 14 area gitu ya, karena pernah di sini ada government intervention yang dimana dia nggak mau lewat dari sini. But anyway, let's see gitu ya apa yang akan terjadi. Jadi kalau menurut saya breakoutnya ini akan menjadi apa namanya, sentimen yang lumayan, apalagi kalau banyak market melihat stimulus Brexitnya akan jalan, benar-benar akan jalan. Oke, back to one day gitu ya. Di one day kemarin sempat koreksi nih guys gitu ya. Kemarin sempat koreksi dan kita lihat nih kalau dia breakout dari 12731 sih oke banget. Tapi major trendnya tetap akan naik guys gitu ya. Lalu kita breakout di 1 hour. Di 1 hour guys gitu ya. Di 1 hour mungkin kita bisa lihat dia masih coba melawan downtrendnya yang terbentuk di hour-houran gitu ya. Di jam-jaman. Kalau dia tembus di 1 hour-nya, monggo boleh dilihat, apalagi kalau masuk ke daerah sini gitu ya. Hati-hati kalau dia balik gitu ya, takutnya akan ada false yang dimana di apa namanya, di daily itu pasti akan ditahan gitu ya. So be careful ya guys, be careful ya. Lalu yang kedua adalah apa namanya, di 15 menit mungkin juga harus hati-hati ya, di area-area sini dia belum bisa breakout. Kalau misalnya dia turun mungkin boleh diambil untuk turun untuk 15 menitan gitu ya. Tapi kalau menurut gua ya hati-hati kalau misalnya kalian apa namanya, ambilnya ya gitu ya, karena masih di sini akan ada koreksi dikit, ngambil napas, habis itu mungkin dia akan hajar lagi menuju 1.27 area ataupun 1.14. Karena menurut gua yang ada di sini ini lumayan nih sideways-nya, dan menurut gua setelah itu dia akan lancar jaya ke atas gitu ya. Oke, lalu setelah itu apa namanya, kita masuk ke UJ gitu ya, USD JPY. Again, tadi kalau kalian lihat bahwa semuanya bergantung kepada US Dollar Index, dan ini semuanya juga seperti itu gitu ya. Kalau gua melihatnya bahwa dia pasti akan nggak tahan, akan apa namanya, resisten dari MA20 yang ada di sini pasti akan coba menjadi
resisten yang quite tough gitu ya, karena ini telah menjadi resisten sejak di bulan Juni 2020 gitu ya. Kalau dia breakout, kalau dia mantul lagi ke bawah, mungkin boleh diambil untuk sell lagi. Target areanya mungkin di 103.207 atau di area 102.385 ya. Kalau misalnya kita lihat di 1 hour, guys, di 1 hour dia kemarin lagi lumayan ya naik ya, tapi kalau menurut gua di sini banyak banget gangguannya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak sempet breakout dari 103.749 ini, mendingan open sell lagi, target areanya ke 103.333. Oke. Lanjut kita setelah ke USD JPY, Euro USD, USD CAD ya. USD CAD, nah ini negara tetangga ya guys, a bit tricky, jadi harus hati-hati gitu ya, karena kita harus melihat overallnya dulu gitu ya. Overall kemarin sempat naik tinggi ya, karena ada stimulus yang akan dikerjakan dan segala macam gitu ya. Tapi harus hati-hati guys, kalau misalnya di sini downtrend yang nggak akan tembus gitu ya, downtrend line yang nggak akan tembus dan kembali ke bawah MA20-nya, maka target areanya boleh diambil sampai ke 229.399, SL-nya ditaruh di 129914 gitu ya. Di 1 hour juga seperti itu guys. Di 1 hour ini akan coba naik, tapi be careful ya guys ya. Di 1 hour mungkin akan naik. Apakah dia akan tembus 12319? Mungkin harus hati-hati. Again, US dollar melemah, jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Oke, setelah US dollar ada USD CAD, GBP USD udah, NZD USD dan AUD USD. Oke. Nah, NZD USD menurut gua NZD itu menguat terus ya guys ya, karena mungkin banyak ekspor ke sana dan segala macam gitu ya. Hati-hati di saat dia udah nggak keluar di sini, jangan buka di sell lagi atau short lagi gitu ya. Apalagi dia udah di atas MA20-nya seperti ini, apalagi kalau besok bisa tembus di 071 1375 gitu ya, target areanya mungkin ke 735857 gitu ya, daerah-daerah sini gitu ya, apalagi kalau dia tembus di 71329. Oke, lalu AUD USD ini juga strong, kemarin sempat jadi strong gitu ya, yang dimana kemarin koreksi dikit terus sekarang dia naik lagi gitu ya. Target areanya 78348 gitu ya. Jadi kalau seperti ini, kalau saya sih suggest-nya adalah kalian buy for long gitu ya. Walaupun dilihat dari 1 hour-nya mungkin masih flat-flat aja, tapi kalau menurut gua seperti ini, kecil seperti ini, mungkin target areanya 76329 dulu. Tapi kalau kalian mau keep, my best bet adalah Australia akan tetap naik gitu ya. Oke. Itu lalu ada titipan-titipan UG, EG, Euro GBP. Euro GBP guys gitu ya. Kalau kita lihat di monthly-nya ya. Sorry, di monthly itu ya. Di monthly kemarin lumayan sideways ya. Ini kelihatan bahwa dia sideways gitu ya. Kalau menurut gua akan ada advantage yang akan dilakukan oleh GBP gitu ya. Kita lihat kalau dia tembus dari area, tapi it's depend on the market gitu ya. Kalau dia tembus 92645, maka dia akan naik lagi ke 939285. Tapi kalau euronya makin melemah gitu ya, karena ada COVID dan segala macam, mungkin bisa ditargetkan area 88761 gitu ya. Karena kalau dari seperti ini bisa kelihatan bahwa sideways masih akan berjalan, so be careful guys, karena sideways itu trennya mungkin nggak akan kebentuk gitu ya. Kita lihat aja nanti seperti apa gitu ya, apakah ada impact dari Brexitnya tersebut. Dan kalau misalnya terbentuk rally-nya harus coba menembus 88761 dulu gitu ya, baru nanti akan rally turun ke bawah, nunggu ke 87834 gitu ya. Lalu GBP GBP NZD
Nah, ini harus hati-hati ya guys, kalau GBP NZD kayak begini guys. Ya, yang kuat sama yang kuat gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Nah, GBP NZD rupanya NZD-nya yang lebih kuat gitu ya guys ya. Kalau dia balik lagi, mungkin the best bet-nya adalah dia akan ngetes ke 186294 yang ada di sini gitu ya. SL-nya boleh ditaruh di 11191872 gitu ya. Kalau dia turun gitu ya. Di sini udah kelihatan sell pressure-nya lumayan. Kalau dia balik ke atas EMA 20-nya atau di bawah EMA 20-nya, targetnya bisa ke area sini nih, 186493 gitu ya, atau 187 ya. Lalu setelah itu ada GBP CAD gitu ya. Nih teman-teman, aneh-aneh bener ya. Hati-hati ya guys ya. Ini kemarin downtrendnya udah di breakout gitu ya, GBP-nya gitu ya. GBP kalau menurut gua CAD akan termasuk yang lemah, satu area dengan US dollar dan Meksiko gitu ya. Jadi ini GBP-nya bisa naik, mudah-mudahan dia bisa tembus sampai ke area 755950 gitu ya, atau ke area-area 79549 gitu ya. Di area sini dia udah tembus dari sebulan area trend lainnya, jadi mungkin boleh dilihat untuk long gitu ya. Oke, lalu setelah itu GBP CAD, GBP NZD, udah GBP JPY. Nah, GBP JPY biasanya kalau misalnya XAU-nya terbentuk tren, maka dia akan terbentuk tren juga gitu ya. Nah, kalau misalnya terbentuk tren, ini sama nih, masih flat-flat aja, tapi kita bisa lihat bahwa GBP-nya akan menguat juga gitu ya guys ya. Target areanya mungkin di 146039. Kalau dia bisa tembus 141845 yang ada di sini nih guys, titik-titik sideways-nya di sini boleh dibeli. SL-nya ditaruh di 140870 atau 141328 gitu ya, dan mudah-mudahan jalan gitu ya. Kita tinggal tunggu aja ini mah, tenang aja guys gitu ya. Lihat ya, trennya belum terbentuk, masih SW kicik gitu ya. Kita lihat kalau misalnya dia tembus, garis hijaunya tembus, monggo diambil gitu ya. Oke, itu aja dari gua, dan dan juga ini tentunya DMI-nya juga harus naik gitu ya. Oke, itu aja dari gua, semoga berguna guys. Remember bahwa besok akan musim sepi, tapi be careful bahwa COVID strain 2 itu apakah akan give a huge impact ke ekonomi di dunia atau enggak gitu ya. Yusa signing out, selalu tetap waspada guys, dan sampai jumpa besok minggu depan. Semoga cuan. Bye bye guys, bye bye.